Shalom brother and sister. Saat ini kita akan mulai ibadah online kita di GBI Hope Church. Mari kita siapkan hati kita mau puji, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikannya di kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami mau sembah nama Engkau pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarkan nama-Mu yang disenangkan Tuhan, biarkan nama-Mu yang dimuliakan ya Yesus. Mari kita sama-sama angkat suara. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji namanya. Sebab Kau Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar ya Bapa. Tiadalah seperti-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mulia Bapa. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Kami sembah nama Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik ya Bapa. Tiadalah seperti-Mu ya Yesus. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pernah sedetik pun Kau ninggalin kami ya Tuhan. Kau kekuatan dalam kehidupan kami ya Yesus. Kuatkan nama Bapa, haleluya. Sebab Kau mulia, Allah yang dahsyat. sebab Kau baik Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur ya Tuhan buat setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan kami ragu ya Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu
Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersyukur selalu Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sangat kami cinta ya Tuhan. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Naikkan syukur kita, haleluya Tuhan. Kau yang sangat kami cinta ya Yesus. Tiada yang lain ya Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan kami ya Bapa. Biar
apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami gak perlu takut ya Tuhan. Kami gak perlu gentar ya Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang besar. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami ya Yesus. Allah sumber kehidupan kami ya Bapa. Haleluya ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau besar Bapa. Kau mulia Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Engkaulah kekuatan, Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Tempat perlindunganku Ya Tuhan Yesus. saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kalau badai menerpa kami gak perlu takut ya Tuhan. Saat badai menerpa, Kami gak akan goyah ya Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami ya Bapa. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindungan kami ya Yesus. tempat perlindunganku. Haleluya Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi hati kami
yang rindu Ya Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. jauh langit dari bumi ya Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap hati kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan sekali lagi, Kau Yesus, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan Yesus, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah batu karang kami Yesus. Walaupun hari-hari ini gak tahu apapun yang kami sedang alami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus punya rancangan yang terbaik buat kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, kami gak perlu takut karena Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat hari ini kami sudah muji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Brother and sister, tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan yang terbaik. Brother and sister bisa memberikan persembahan yang terbaik melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelum memberikan persembahan, mari kita baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita baca ya, 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat usaha, terima kasih buat studi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatu ya yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kuduskan kami semua Bapa, biarkan persembahan yang kami berikan ya Tuhan Yesus bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan biarkan Tuhan Yesus yang berkati setiap apapun yang sedang kami kerjakan, sedang kami usahakan. Tuhan Yesus berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih brother and sister buat persembahan yang udah diberikan. Biarkan persembahan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Sebentar kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang diberikan, biarkan bertumbuh dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau lebih kenal lagi sama Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih cinta lagi Tuhan Yesus hari lepas hari ya Bapa. Karena
kami tahu Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Kau baik ya Bapa. Baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tahu Kau pelihara kami ya Bapa. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Kau baik ya Tuhan. Baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Badai cobaan Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. badai cobaan Tuhan. Lewat badai cobaan, Percaya semua yang mendatangkan kebaikan ya Bapa. semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagi kita. Dia baik bagiku. Kau baik buat kami ya Yesus. Dia baik bagiku. Kau baik ya Bapa. Engkau baik buat kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap berkat yang Kau berikan buat kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang gak pernah berakhir buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan Yesus. Biar kami hari ini mau belajar Tuhan Yesus dari firman-Mu Tuhan. Biarkan kami mau bertumbuh lebih lagi ya Tuhan. Kami mau semakin kenal sama Engkau. Kami mau semakin cinta sama Engkau ya Tuhan Yesus. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Konatan Tuhan Yesus. Biarkan setiap firman yang dibagikan ya Tuhan Yesus bisa menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Hanya di dalam dan di nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara di hari yang spesial ini, hari yang berbahagia. Saya percaya kita semua mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan seminggu lewat ini saya percaya, saya yakin kita semua tetap dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Bukan hanya kita, tapi seluruh keluarga kita juga. Mari kita buka Alkitab kita. Saya berharap, saya berdoa kita semua boleh belajar sesuatu hal yang luar biasa pada hari ini.
1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Banyak orang berpikir firman Tuhan atau Alkitab hanya mengajarkan kita tentang bagaimana manusia yang berdosa, kita ini manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan. Bagaimana kita manusia yang berdosa ini yang mestinya masuk neraka bisa akhirnya nanti masuk surga. Itu semua nggak salah. Tapi ayat-ayat yang akan kita baca ini ternyata Tuhan juga mau selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan juga mau kita bisa menikmati hidup ini. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation, dikatakan, for the scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days. Wah, luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya mengatakan if you want to enjoy life and see many happy days. Kalau kita mau menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik. Jadi tema khotbah hari ini saya beri judul How to Enjoy Life. Ternyata firman Tuhan juga mengajar kepada kita bagaimana kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Walaupun kita hidup di dunia ini sementara, kita hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi juga Tuhan mengajar kepada kita ada hal-hal yang perlu kita taati, ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang menikmati hidup di dunia ini. Nomor 1 ada di ayat yang ke-10, saya bagi beberapa menjadi beberapa bagian. Nomor 1, ayat yang 10 tadi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, nomor 1, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Luar biasa ya, top of the line, tingkat nomor 1 yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa menikmati hidup, supaya kita bisa enjoy life, supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik di depan kita atau di sekeliling kita. Tuhan mau nomor 1 kita menjaga ucapan kita, jaga tutur kata kita, jaga apapun yang keluar dari bibir lidah kita. Kita mesti bisa menguasai, mengendalikan. Dan saya percaya hari-hari ini bicara tentang mengendalikan ucapan, mengendalikan tutur kata, bukan hanya bicara atau bukan hanya artinya yang lewat mulut kita saja, tetapi kita juga belajar untuk mengendalikan apa yang kita post di sosial media. Bukan hanya yang kita tulis, tapi apapun juga yang kita forward. Kita harus pastikan apapun yang kita forward itu yang benar, bukan hoax, dan yang berguna. Kalau memang nggak benar, nggak berguna, buat apa? Kalau benar tapi tidak berguna juga buat apa? Jadi pastikan apapun yang kita forward adalah hal-hal yang benar dan yang berguna. Jadi nomor 1 Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita mau enjoy life, kita mau menikmati hidup, kita harus jaga ucapan kita, jaga tutur kata kita. Bahasa Indonesia ada sebuah peribahasa yang bagus sekali. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut kita bisa menjadi senjata yang menyerang kita balik. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan betapa pentingnya kita jaga mulut, kita jaga ucapan, jaga apapun yang kita post di sosial media. Saya percaya saudara yang mengikuti berita, saudara bisa ingat ada banyak orang yang karena kesleo lidah, karena slip of the tongue, baik lewat ucapannya maupun apa yang dipost di sosial media, mereka bisa kehilangan pekerjaan, mereka bisa kehilangan kebebasannya alias mereka masuk penjara. Dan kalau kejadiannya seperti itu, kita bisa pastikan mereka tidak bisa menikmati hidup, mereka mengalami hal-hal yang tidak enak. Jadi benar banget firman Tuhan mengatakan nomor 1 untuk kita bisa menikmati hidup adalah kita harus menguasai lidah kita, menguasai tutur kata kita, menguasai ucapan kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi firman Tuhan luar biasa ya. Kalau kita mau menikmati hidup, nomor 1, jaga ucapan kita. Jangan kesleo lidah, jangan slip of the tongue.
Seperti tadi sudah saya katakan, banyak orang menderita karena nggak bisa jaga ucapannya, nggak bisa jaga mulutnya, nggak bisa jaga apa yang dipost di sosial media. Bahkan harus saya katakan juga, buat orang-orang seperti saya yang khotbah, buat pengajar-pengajar, itu harus punya kemampuan yang lebih untuk jaga mulutnya. Karena kita banyak bicara di depan orang banyak, di depan umum. Kita harus bisa jaga. Hari-hari ini juga banyak orang yang tanda kutip judulnya atau temanya atau titlenya atau jabatannya hamba Tuhan, nggak bisa jaga mulut. Mereka salah ucap. Karena mereka salah ucap, mengakibatkan banyak orang, banyak jemaat yang bingung. Karena banyak orang jadi bingung, jadi orang-orang jadi tidak percaya lagi dengan firman Tuhan. Mengerikan. Jadi kita ingat, nomor satu, kita harus jaga mulut kita sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan buat pengajar, buat pengkhotbah, itu akan dimintai pertanggungjawaban lebih. Karena apapun yang mereka ucapkan, itu akan mempengaruhi banyak orang. Jadi dalam kesempatan pada hari ini, saya juga mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Kita harus jaga mulut sungguh-sungguh. Jangan salah ucap, jangan salah khotbah, jangan salah ngajar, jangan salah mengucapkan statement-statement. Nah, berikutnya bicara tentang jaga mulut, kita juga percaya bahwa mulut kita diberi kuasa oleh Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita salah ucap, janganlah kita kersing, mengutuk. Kadang-kadang kita nggak sengaja kita kersing, kadang-kadang kita nggak sengaja mengutuk. Buat orang tua waktu kesel sama anak, jangan pernah mengucapkan kata-kata kutuk. Karena ingat, itu anak-anak kita, anak-anak yang kita kasihi. Jangan dikutuk. Ada orang-orang yang begitu marah sampai mengutuki orang lain, apalagi anaknya sendiri. Itu nggak benar, nggak baik. Ingat, mulut kita berkuasa. Bagaimana kalau secara kita tidak sadari apapun yang kita ucapkan terjadi? Kalau yang kita ucapkan baik terjadi kan bagus. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah kutukan atau yang negatif dan itu terjadi, wah, mengerikan sekali. Jadi nomor satu, bagaimana untuk bisa enjoy life, kita harus sungguh-sungguh jaga ucapan kita. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Luar biasa ya. Dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus dikatakan, orang yang bisa menjaga perkataannya adalah orang yang sempurna. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Berapa banyak kita beribadah kepada Tuhan? Bahkan ada ayat-ayat yang mengatakan hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita berkata hidupku adalah ibadah kepada Tuhan, tetapi kita nggak bisa jaga mulut kita, nggak bisa jaga ucapan kita, nggak bisa jaga apapun yang kita post di sosial media, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sia-sialah ibadah kita. Jadi buat saudara yang begitu rajin ibadah, hari-hari ini kita nggak bisa ibadah di ruang ibadah, di tempat ibadah, tapi mungkin saudara rajin beribadah, doa pagi, doa malam, ikut ibadah online yang satu dan ibadah online yang lainnya. Tetapi selama kita tidak bisa menjaga ucapan kita, semua ibadah kita sia-sia. Oleh karena itu nomor satu, how to enjoy life. Bagaimana menikmati hidup ini? Tuhan berkata, ayo kita mesti jaga mulut kita, jaga perkataan kita, supaya apapun yang kita ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Apapun yang kita ucapkan menguatkan orang banyak. Apapun yang kita ucapkan memberikan penghiburan kepada orang, bukan sebaliknya. Tapi ingat, ucapan kita harus ucapan yang benar, ucapan yang berguna. Nomor 2, how to enjoy life. Nomor 2, firman Tuhan mengatakan, nomor 2 ada di ayat yang 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nomor 2 di sini ada 2 poin, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, luar biasa ya. Firman Tuhan luar biasa. Saya sangat kagum. Semakin belajar firman Tuhan, semakin kagum. Firman Tuhan sekali lagi saya katakan juga mengajar bagaimana kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Walaupun tujuan akhir kita bukan dunia ini, tujuan akhir kita di sorga, tapi bukan berarti di dunia ini Tuhan
tidak mau kita bisa menikmati. Tuhan mau selagi kita masih di dunia, Tuhan juga mau kita menikmati hidup. Dan Tuhan berkata, nomor 2, kalau kita mau menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik dalam hidup ini, Tuhan mau kita selain jaga mulut kita, nomor 2, Tuhan mau kita menjauhi kejahatan dan melakukan hal-hal yang baik. Dan salah satu alasan kenapa kita perlu menjauhi kejahatan dan melakukan hal yang baik, dalam Galatia 6 ayat 7, ini jelas banget kekristenan mengajar hukum tabur tuai. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. Nah, kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Sebaliknya kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Di sini dikatakan apapun yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kembali ke ayat tadi dalam kitab Petrus tadi, how to enjoy life. Tuhan berkata, ayo kita menjauhi kejahatan. Kenapa? Karena kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, ayo kita lakukan yang baik. Waktu kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Itu akan kembali kepada kita. Amsal 11:17, orang yang murah hati ternyata berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam, orang yang jahat menyiksa badannya sendiri. Wah, jadi jelas banget ya, bagaimana menikmati hidup, how to enjoy life. Kita harus menjauhi kejahatan, kita jauhi kejahatan, dan kita mau menabung kebaikan, kita berbuat baik. Selagi ada kesempatan berbuat baik, selagi ada orang-orang yang bisa ditolong, kita menabur kebaikan. Kenapa? Karena waktu kita menabur kebaikan, firman Tuhan katakan, sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Waktu kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Sebaliknya kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, berbuat kejam kepada orang lain, firman Tuhan mengatakan sebetulnya kita sedang menyiksa diri. Oleh karena itu firman Tuhan ya dan amin, keren banget. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup, yuk kita mau menjadi orang-orang yang menjauhi kejahatan dan berbuat baik kepada orang lain. Ada sebuah cerita menarik dalam kitab Kejadian 4 ayat 6-7. Ceritanya tentang Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan berkata kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi salah satu syarat supaya wajah orang berseri-seri adalah, ayo kita berbuat baik. Semakin kita banyak berbuat baik, muka kita akan, wajah kita akan berseri-seri. Ada cahaya, ada sinar kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan lewat wajah kita. Jadi bila ada saudara yang pengen awet muda, bila ada saudara yang pengen wajahnya berseri-seri, bila ada saudara yang pengen wajahnya glowing, berkilau-kilau. Banyak orang yang ikut treatment di klinik-klinik kecantikan, dia nggak salah sih. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, bila wajahmu ingin berseri-seri, bila wajahmu ingin glowing, bersinar-sinar, ada cahaya, firman Tuhan mengatakan apa? Berbuat baik. Waktu kita berbuat baik, wajah kita akan berseri-seri, wajah kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, itu bicara tentang poin yang kedua. Kita harus menjauhi kejahatan dan kita harus belajar untuk berbuat baik. Hari-hari ini banyak orang yang kekurangan. Hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan perbuatan baik kita. Yuk, hari-hari ini kita mau menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berbuat baik. Dan ingat tadi bicara tentang hukum tabur tuai. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Luar biasa ya. Jadi waktu kita berbuat baik, ternyata firman Tuhan juga mengatakan Tuhan akan membalas kepada kita. Dan balasannya itu dari Tuhan sendiri. Jadi waktu kita berbuat baik,
Tadi sudah dikatakan kita akan menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan luar biasanya waktu kita menuai kebaikan, bukan hanya dari dunia ini, tapi Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Itu poin nomor 2. Jadi how to enjoy life, poin nomor 2 bicara tentang menjadi atau melakukan kebaikan-kebaikan. Poin nomor 3 ada di ayat 11 bagian B. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi poin nomor 3 saya berikan sebuah judul, menjadi orang-orang yang membawa damai. Bagaimana kita bisa menikmati hidup? How to enjoy life. Jadilah orang-orang yang bisa membawa damai. Bukan cinta damai, semua orang cinta damai, tetapi gak banyak orang bisa membawa damai. Jadilah orang-orang yang membawa damai. Jadi waktu kita datang ke sebuah komunitas, kita datang ke sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang adem, jangan jadi berantakan, jangan jadi kacau. Tapi sebaliknya, waktu ada lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang keras, waktu kita masuk ke tempat itu, lingkungannya jadi adem, jadi nyaman. Itu bicara tentang membawa damai. Bahasa yang lebih sederhana dalam membawa damai adalah marilah kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi jembatan. Berkali-kali juga sudah saya sampaikan, Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda. Kita semua punya karunia yang berbeda, talenta yang berbeda. Kita semua punya pemikiran yang berbeda. Kita semua punya sifat yang berbeda. Nah, pembawa damai adalah orang-orang yang bisa menjembatani setiap perbedaan itu. Waktu setiap perbedaan itu bisa dijembatani, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi sebuah gambaran pelangi yang indah. Nah, tapi sebaliknya, orang-orang yang bukan menjembatani, tapi ada orang-orang yang perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah perbedaan yang diperuncing, menjadi selisih paham. Nah, itu bukan membawa damai. Ingat, setiap manusia pasti berbeda. Setiap manusia punya pemikiran yang berbeda. Setiap manusia punya personality yang berbeda. Setiap manusia punya perasaan yang berbeda. Nah, buat orang-orang provokator itu, perbedaan-perbedaan itu digali, sehingga akhirnya terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Bukan cuma dalam masyarakat aja, dalam gereja juga terjadi. Ada orang yang saling jelek-jelekin. Waktu ngomong sama si A, jelek-jelekin si B. Waktu ngomong sama si B, jelek-jelekin si A. Jadi akhirnya terjadi perselisihan. Jadi akhirnya terjadi bukan hanya perselisihan, permusuhan. Nah, orang-orang seperti itu bukanlah pembawa damai. Oleh karena itu, poin yang ketiga ini, jadilah kita semua menjadi orang-orang yang membawa damai. Ingat, Tuhan menciptakan kita semua menjadi orang-orang yang berbeda-beda. Semua orang punya karunia yang berbeda, punya talenta yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya kepribadian yang berbeda. Setiap orang cara ngomongnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Tetapi pembawa damai adalah orang-orang yang bisa menjembatani setiap perbedaan itu. Dan waktu kita bisa menjembatani perbedaan-perbedaan itu, ingat, lingkungan kita, komunitas kita, gereja kita akan menjadi sebuah tempat yang nyaman, enak. Nah, waktu tempat itu nyaman, tempat itu enak, yang paling menikmati siapa? Ya anggota komunitas itu, ya anggota gereja itu, jemaat di tempat itu. Jadi bener banget firman Tuhan, kalau kita mau enjoy life dimanapun kita berada, jadilah orang-orang yang membawa damai. Jadilah orang-orang yang bisa menjembatani perbedaan. Di Hope Church semuanya berbeda, pemikirannya berbeda, hatinya berbeda, kepalanya berbeda. Tetapi waktu kita sepakat, aku mau menjadi pembawa damai, perbedaan itu bukan jadi sebuah hal yang diruncing-runcingkan atau dipertajam, tapi sebaliknya perbedaan itu harus dijembatani. Waktu kita bisa menjembatani setiap perbedaan, kita akan menjadi semakin akrab, semakin kompak. Kita menjadi sebuah komunitas yang semakin asik, semakin enak banget.
Poin nomor 3, jadilah orang-orang yang pembawa damai. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sudah belajar poin nomor 1, kita harus jaga mulut, jaga ucapan. Poin nomor 2, menjauhi yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik. Poin nomor 3, jadilah orang-orang yang membawa damai. Poin yang nomor 4, ada di ayat yang ke-12. How to enjoy life. Bagaimana kita menikmati hidup. Di sini dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Walaupun ini ada di poin yang keempat, poin yang terakhir, walaupun ini adalah yang the last, tapi ini adalah yang paling penting juga. Tuhan berkata, kalau kita mau menikmati hidup, kita harus menjadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Dan ini yang selalu menjadi doa saya, menjadi harapan saya. Bukan cuma saya, bukan cuma keluarga, tapi Hope Church. Kita semua menjadi orang-orang yang semakin melekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Hari-hari ini kita diingatkan, apa sih yang bisa kita andalkan dari dunia ini? Apa sih yang bisa kita andalkan? Mungkin kekuatan kita, mungkin kepandaian kita, mungkin koneksi kita, mungkin keluarga kita, apapun itu, atau mungkin dunia ini. Dan saya mau katakan, firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Nah, hari-hari ini kita bisa lihat, ternyata benar firman Tuhan itu. Hanya waktu kita mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua tidak mengalami hal yang buruk dulu baru menyadari hal ini. Tapi saya berdoa dan berharap sebelum ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, kita sadar bahwa kita harus semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar, yang pengen selalu dekat sama Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang selalu pengen bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita belum bisa bersekutu kepada Tuhan bersama-sama, tapi saya percaya pandemi COVID ini mengajar kepada kita untuk setiap pribadi punya persekutuan yang semakin erat sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita dipaksa, kita diajar, oh Tuhan, gimana caranya bersekutu sama Tuhan? Ibadahnya belum bisa sama-sama, ibadahnya belum bisa di gereja. Dan hari-hari ini Tuhan ngajarin kepada kita, saya mau pakai kata-kata, memaksa kita. Ayo, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau dulu kita berpikir pengalaman pribadi dengan Tuhan itu ada di gereja, di ruang ibadah, di mana kita bisa berdoa bersama, memuji Tuhan sama-sama. Bener, nggak salah juga. Tetapi saya percaya pandemi COVID ini mengajar kita, ayo, walaupun tidak ada orang lain, walaupun tidak ada rekan-rekan pelayanan kita, walaupun nggak ada teman-teman yang sama-sama beribadah, tapi Tuhan mau lewat hari ini, Tuhan mengajar kepada kita, ayo kita mau mencari Tuhan, punya persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Dan waktu kita punya persekutuan yang pribadi dengan Tuhan, dan luar biasa, Tuhan berkata, how to enjoy life, dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ada salah satu tips, salah satu cara kita bisa enjoy life dan melihat hari-hari yang baik. Hari ini kita belajar sesuatu, how to enjoy life. Nomor 1, kita harus jaga mulut kita, ucapan kita. Nomor 2, jauhi yang jahat. Kita mau menjadi orang-orang yang berbuat baik, menabur kebaikan. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi jembatan. Setiap perbedaan kita yang menjembatani. Dan yang keempat, Tuhan mau kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena 2 Tawarikh 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lihat,
Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya. Hari-hari ini kita sungguh-sungguh butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkata, menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Tuhan. Jadi poin yang terakhir saya ajak, ayo kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap kami boleh semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau mengajar kami how to enjoy life, bagaimana menikmati hidup. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan tipsnya, Engkau memberikan cara-caranya, Engkau memberikan arahan-arahan-Mu, bimbingan-bimbingan-Mu, supaya walaupun kami hidup di dunia yang sementara ini, yang fana ini, Engkau juga mau kami punya kemampuan untuk boleh menikmati hari-hari ini. Bahkan kami boleh melihat hari-hari yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami bisa menikmati yang baik yang dari Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini. Engkau berkati setiap pengorbanan mereka, setiap ibadah pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan, melewati hari-hari ini, hari-hari yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya pertolongan-Mu, kekuatan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, aku mengucap syukur untuk ibadah ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.